Perjalanan setiap orang memang berbeda-beda, tapi tadi kita udah mendengarkan dari Pak Chandra sebagai edukator, itu edukasi tentang energi bisnis. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang besar seperti itu memang harus ada effort, ada usaha dari kita, dan juga apa yang paling penting? Mental. Betul ya? Karena apa? Kita ini membangun bisnis sendiri Bapak Ibu. Kita bukan karyawan, kita bukan mengejar impian orang lain atau mengerjakan impian orang lain. Seperti saya dulu, saya juga adalah mantan karyawan, bangsawan 24 tahun, saya di Jakarta gitu ya. Sampai waktu saat ketemu ini, saya butuh energi untuk kesehatan saya. Tapi setelah saya lihat, loh ini ada bisnisnya gitu loh. Loh ini bisa saya kerjakan. Dan ternyata hebatnya lagi, di sini ada sekolahnya Bapak Ibu. Ada mentornya juga. Betul kata Bu Vero tadi sama Civiling, kami bersama-sama di sini dibantu oleh leader-leader kami, orang-orang yang udah lebih dulu sukses untuk menduplikasi apa yang mereka kerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga yang akan kami bentuk atau kami kerjakan kepada orang-orang yang mau menjalani bisnis ini. Nah, terlepas daripada itu Bapak Ibu, kita ini hidup ini selain daripada kesehatan, apalagi sebetulnya yang kita kadang-kadang suka lalai. Waktu. Demi waktu. Betul ya? Jadi ini yang akan saya sampaikan. Saya di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu ya. Kita sharing bersama dan untuk saling mengingatkan. Karena apa? Dengan kita mengingatkan, saya mengingatkan diri saya sendiri juga seperti itu. Ya, oke. Boleh sih semangat tadi. Bapak Ibu, kita ini sebetulnya setiap hari dikasih duit $86.400 ada di rekening kita. Percaya nggak? Terserah kita mau ngabisinnya seperti apa. Mau kita beliin apa, mau kita keluarkan untuk apa, ya. Nah, terus ternyata 86.400 itu kalaupun nggak kita habisin besok datang lagi. 86.400 itu datang lagi, lusa datang lagi. Percaya nggak Bapak Ibu? Jadi hal itu adalah tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu ada uang di rekening kita itu senilai 86.400. Balik lagi ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Saya juga baru dapat ilmu ini tadi malam, makanya saya sharingkan di sini. Nah, ternyata $86.400 itu adalah waktu kita Bapak Ibu. Dalam 24 jam itu adalah ada 86.400 detik di dalam satu hari. Kita sama nggak setiap orang memiliki waktu 24 jam? Sama ya? Ya ada yang beda, mungkin ada tuh yang 27 jam gitu. Orang sukses itu berapa jam dia? Berapa Pak? Orang sukses berapa jam? 24 jam juga, ya kan? Nah, tapi kita terkadang suka lupa. Kalau orang sukses bisa dapat kesuksesan dalam waktu 24 jam, kenapa kita tidak? Seperti itu ya. Jadi memang ini kalau kata ini bagaimana cara kita memanfaatkan waktu saja, karena waktu itu adalah sama. Waktu itu adalah uang, betul. Jadi berdasarkan ilustrasi inilah waktu itu adalah uang. Karena sama-sama kita mempunyai waktu yang sama dan ternyata Tuhan itu memberikan $86.400 per hari. Nah, ini adalah hasil penelitian Bapak Ibu, bukan kata saya. Jadi ini ada di buku Strategi Menuju Sukses by Jim Donnan dan John C. Maxwell. Percaya nggak? Orang usia 72 tahun itu ngapain aja? Selama 72 tahun. Tante, ini tante nih, jadi ininya nih. Coba. Ternyata 21 tahun kalau dihitung-hitung itu untuk tidur. Jadi dihitunglah satu hari itu tidur berapa jam gitu ya. Terus akhirnya dapat 72 tahun. 14 tahun itu untuk bekerja. Ya, ini juga saya kaget ternyata seperti ini. 7 tahun itu
kita selalu hubungannya dengan kesehatan, mungkin olahraga gitu ya. Terus udah gitu makan aja kita butuh waktu 6 tahun Bapak Ibu. Untuk perjalanan, ya kadang-kadang seperti itu ya Pak, apalagi kalau kita macet-macetan tuh. Yang saya lakukan waktu itu setiap hari hampir 5 jam per hari, berarti 1 minggu itu 5 kali 5, 25. 1 hari saya di perjalanan 24 jam. 1 hari saya di perjalanan dalam 1 minggu begitu ya. Nah, 5 tahun untuk antri. Kebayang ngantri di mana aja gitu ya, ngantri di teller, ngantri mau bayar gitu ya. 4 tahun itu untuk belajar. Nah, ini 3 tahun mungkin bisa kita gunakan untuk pertemuan, silaturahmi dan ngopcan. Ngopcan apa yuk? Kekinian sekali. Ngopi-ngopi cantik. Nah ini yang lebih kaget lagi Bapak Ibu, mencari barang hilang itu 1 tahun. Nah itu akibat daripada apa? Kita suka tidak konsisten meletakkan barang kita di tempatnya kembali. Betul nggak Julieta? Nah, Lupa. jadi itulah fakta hasil penelitian Bapak Ibu ya. Nah ini ada orang mager, aduh enak sekali pegang handphone, tidur-tidur, ada kucing cantik lagi. Nah terus bagaimana cara kita mengelola waktu? Ini orang, mereka ini berada di zona nyaman ya. Kenapa bisa berada di zona nyaman? Karena dia mungkin nggak ada motivasi Bapak Ibu. Ya nggak? Betul nggak? Itu tadi 86.400 detik itu dia gunakan seperti itu aja, biasa-biasa aja, tidur aja ya. Terus udah kayak gitu karena dia nggak ada yang ingin dicapai seperti itu loh. Besok dia kayak gitu lagi, ya kan? Nah, jangan sampai kita di energi karena kita udah punya kendaraannya Bapak Ibu. Yang udah membuktikan itu juga udah banyak sekali dengan menggunakan dan memanfaatkan waktu yang sama 24 jam. Nah terus udah gitu nggak ada motivasi dan nggak disiplin. Katakan mungkin dia ada janji, tapi udahlah ntar aja deh, besok lagi aja. Atau dia udah ada yang misalnya dia harus ke dokter, besok lagi aja, masih baik-baik aja kok sekarang, nggak usah gitu ya. Dan itu menunda-nunda waktu seperti itu. Jangan ya Bapak Ibu, sayang kalau kita di Najik, apalagi kita 2026 ini resolusi kita lagi panas-panasnya, kita ingin membuktikan bahwa kita bisa menaik peringkat setinggi-tingginya. Karena kita juga buktinya kita fasilitasi ya, support system kita udah memfasilitasi dengan berbagai macam pertemuan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk bisa tercapai temukanlah impiannya. Oke Bapak Ibu, temukan impian, terus bahan bakarnya, serta kenapa saya harus menjalankan ini lebih serius lagi, lebih baik lagi. Silakan Bu. Ya, iya Ibu Pak Lupi. Nah, terus biar kita bisa mendapatkan hasil yang serius juga, fokus dan juga keseriusan kita itu akan memberikan hasil Bapak Ibu. Itu udah saya buktikan. Sesuai kayak lagu saya tadi, kalau kita percaya kita bisa mendaki gunung, ya, menaklukkan gunung itu, kita akan sampai di puncaknya. Seperti itu. Terkadang, betul kata Mas Joko, sebenarnya Enajik itu simple banget. Yang masalah itu siapanya? Nah, yang rumit itu siapanya? Betul. Jadi itu semuanya kembali ke diri kita, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, saya sambil mengingatkan, tadi udah disampaikan oleh Pak Chandra, setiap orang pasti punya harapan hidup, betul apa betul? Kita juga mengalami ini semua dari fase belajar, fase anak, fase belajar sampai produktif, betul ya? Ini juga waktu Bapak Ibu ya. Ini adalah waktu, tapi kita kan kalau ini ngertinya waktu saat belajar, ya udah dari jam 7 sampai jam 3 kita di sekolah.
mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus sekolah. Itu karena apa? Kedisiplinan kan, karena aturan sekolah kan, seperti itu. Begitu juga setelah sekolah kita kerja. Saya dulu dari jam 8 sampai jam 5 waktu saya udah dibeli sama bos saya. Kamu nggak boleh kemana-mana. Udah terjual ya. Iya, saya udah dibeli dan dia bayar setiap bulan ke saya dalam bentuk gaji. Betul ya? Nah, terus sudah kayak gitu, saya nggak boleh kemana-mana ngerjain tugas yang ada di kantor. Dan saya juga nggak bisa, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja sih, ada sih teman-teman yang seperti itu. Cuma kan saya melihat bahwa udahlah banyak banget dari meeting ke meeting, pergi dari pagi dari jam 10 sampai jam 12, nanti nyambung lagi dari jam 2 sampai jam 4. Gimana kita bisa melakukan yang lain-lainnya? Seperti itu. Nah, waktu saat fase produktif ini kita harus ingat lagi, kembali ke Bapak Ibu kembali masing-masing. Apakah impian kita sudah tercapai? Pada saat itu saya satu yang belum, kok saya nggak ada bisnis ya? Gitu loh. Karena sebagai seorang karyawan, betul ya Bu, yang pensiunan kan, kok nggak ada bisnis gitu loh. Sementara orang itu ternyata bisa besar karena dia punya bisnis, mempunyai penghasilan yang besar karena punya bisnis. Bapak Ibu percaya nggak dengan pertanyaan saya dalam diri saya itu, saya ditemukan dengan Bu Lilis Herlina waktu itu. Ya, Bu Lilis ini adalah auditor di kantor saya. Terus kami sih selalu bicara tentang masalah kantor karena saya harus menyiapkan data-data yang diminta oleh Bu Lilis untuk dia audit gitu ya. Nah, selang berapa tahun kami nggak pernah ketemu, dia ngontek saya waktu itu. Bu Ismi, yuk kita ketemu. Oh ya, anak kami sama-sama di satu pesantren waktu itu, punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Bu, boleh nggak kita ketemu, nanti ada yang mau saya sharingkan. Saya kan orangnya open minded ya. Oh ya boleh Bu, toh ini silaturahmi gitu loh. Apa yang salah dengan hal-hal yang seperti itu? Akhirnya kami janjian. Dia nunggu saya lama loh. Saya janji jam 2, saya baru datang jam 5. Sabar banget Bu Lilis itu, tepuk tangan ya untuk Bu Lilis. Begitulah orang-orang hebat tuh seperti itu, tidak main ditinggal aja gitu kan. Jadi waktu saat itu Bu Lilis langsung demokan tentang air ini ke saya. Ya, dia tetes-tetes. Saya melihat yang ada antioksidan, alkalisnya sama mikrokluster. Wah, ini bagus ya Bu, ku gituin. Iya, dia ceritakan. Dan saya ini peminum air putih Bapak Ibu. Saya tuh nggak suka dengan air-air yang manis-manis berwarna gitu ya. Saya bilang, Bu, boleh deh saya coba. Akhirnya saya langsung coba saat itu untuk merasakan air ini bekerja di dalam tubuh saya. Gak lama Bapak Ibu, 3 minggu setelah itu saya langsung beli mesinnya seperti itu ya. Karena saya melihat bahwa ini butuh banget kita dengan air ini. Dan saya juga pengen sehat. Dan ini juga mungkin jawaban doa saya. Karena waktu itu sebelum saya ketemu Bu Lilis, 3 bulan sebelum saya ketemu Bu Lilis, kondisi tubuh saya itu lagi parah-parahnya. Padahal usia saya waktu itu belum 50 tahun. Usia 47 tahun, usia sel saya 74 tahun. Bapak Ibu bayangkan, parah kan Tante ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi waktu itu Tuhanku bilang, saya yakin pasti ada jalan keluar untuk penyakit saya gitu loh. Tapi saya nggak tahu saat itu. Tapi ya karena kita selalu berserah ya sama Tuhan ya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, kita lempar aja ke atas gitu. Kayaknya ada deh 3 bulan loh saya setelah itu tuh saya diedukasi sama Bu Lilis. Udah, tapi saat itu saya belum merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa ya. Karena saya pikir udah saya coba dulu gitu kan. Benar, setelah itu 3 bulan keluhan-keluhan saya tentang penyakit saya itu tuh alhamdulillah. Tadinya kan saya sholatnya udah duduk, terus udah gitu gatal-gatal akibat suntikan insulin yang saya dapatkan gitu ya. Jadi maju kena mundur kena. Insulin untuk ngebantu biar gula darah saya nggak terlalu tinggi. Tapi ternyata dia memberikan efek badan saya gatal-gatal, ada bentol-bentol berair, dan itu kalau satu pecah nanti dia lari lagi di tempat lain seperti itu. Dan itu tersiksa Bapak Ibu, mau nggak mau tapi saya harus terima gitu kan. Akhirnya percaya nggak, setelah 3 bulan saya fresh dari mesin ya, fresh dari mesin itu hilang loh Bapak Ibu keluhan-keluhan saya tanpa obat-obatan. Yuk kita tepuk tangan untuk Kanggeng Water pH 9,5. Jadi aku tuh lutut sakit ke apotek,
ini nanti gulanya naik, udah mundur lagi. Kenapa? Ya janganlah gitu ya, seperti itu. Tapi dengan Kangen Water ini semua keluhan saya udah teratasi seperti itu. Makanya saya antusias akhirnya. Jika ini bermanfaat untuk saya, pasti bermanfaat bukan untuk orang lain ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya waktu itu setelah saya merasakan badan saya lebih sehat, saya berpikir udah deh, saya pensiun dini aja gitu. Saya langsung resign, walaupun saat itu saya harus bertransformasi. Jadi dari karyawan itu harus menjadi seorang pebisnis. Hebatnya kita punya mentor-mentor yang siap membantu kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah fase produktif. Berarti saat ini saya udah di 50 lebih, tapi nggak apa-apa. Saya merasa bahwa saya belum pensiun. Jika Tante Emil aja belum pensiun, Cik Filin belum pensiun, saya apalagi dong, harus lebih semangat ya. Nah, Bapak Ibu, inilah Enagic. Kita tadi udah tahu kalau produk, mungkin Bapak Ibu bisa dapat info lebih lanjut dari para pengundang ya. Produknya, airnya, kalau mesinnya itu ada di sana. Nanti kita bisa lihat tipe-tipe mesin apa yang Bapak Ibu butuhkan. Terus nanti pilih salah satu dari situ. Nanti Bapak Ibu pun bisa langsung mempunyai ID bisnis yang bisa seluruh dunia. Tadi ada berapa? Berapa negara? 29 negara, 46 kota gitu ya. Itu beneran Bapak Ibu. Saya perkenalkan ini dengan teman saya yang di Singapura, dia berminat, dia nanya, "Ismi, ini harganya di Indonesia berapa?" Waktu itu ya masih ada yang 48 ya, 48951. Tapi dia harus bawa-bawa gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, tapi di Singapura ini ada, kamu datang aja ke kantornya. Akhirnya dia beli di Singapura. Dia pasang sendiri, mandiri banget loh. Dan enaknya kalau di Singapura kan langsung pakai air keran ya. Jadi nggak perlu lagi kayak di Indonesia gitu. Alhamdulillah dia konsisten, suaminya juga diabetes waktu itu. Nah, itu bisa terjadi juga untuk Bapak Ibu semua. Dan saya juga tetap dapat komisinya waktu itu ya. The best compensation, the best company tadi udah kita dapat tahu dari Pak Chandra ya. Company-nya udah 52 tahun dan itu juga teknologinya luar biasa. Oke? Dan ada satu lagi, home based business. Nah, ini zaman Covid nih Bapak Ibu. Kita di rumah aja kita bisa closing ya Pak ya waktu itu. Luar biasa nggak? Kita pakai Zoom. Wah tuh, Bu Vero closing di Papua zaman Covid, Bapak Ibu. Sementara banyak sekali perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang tidak aktif, kami tetap produktif dan menghasilkan. Tepuk tangan lagi untuk Enagic. Nah ini Bapak Ibu, ya Enagic ini. Kita tadi bicara ini adalah personal franchise. Jadi Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu beli satu unit itu kan langsung dapat ID bisnis. ID bisnis ini adalah sebenarnya sistem yang udah dipatenkan oleh Enagic dan itu berlaku untuk semua negara gitu loh Bapak Ibu. Di Amerika itu sama. Jadi makanya kita dibilang kita itu sebenarnya membeli franchise. Ya, itu sama semua. Nggak ada perbedaannya. Marketing plan yang dijelaskan oleh Pak Chandra itu udah disesuaikan dengan penghasilan kita rupiah, tapi sebenarnya in dolarnya itu lebih kurang sama seperti itu ya. Terus udah kayak gitu modalnya terjangkau Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pikir gedenya saat ini, pikirkan potensi income yang akan kita dapatkan ya. Saya satu mesin aja udah dapat 1 M dengan harga 50 juta. Berarti murah atau murah banget? Murah banget. Ya toh, kayak seperti itu. Nanti pun yang akan diajarkan karena kita udah punya sistem yang sama. Terus udah gitu, tadi Pak Chandra resikonya apa Pak? Ya, banyak duit. Resikonya kecil Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu nggak menjalankan, pasti Bapak Ibu minum ini, Bapak Ibu akan lebih sehat ya, karena tagline kita adalah change your water, change your life. Hidup kita pasti juga akan lebih sehat. Oke. Terus nah ini juga
Kita nggak butuh tempat khusus Bapak Ibu. Kita nggak perlu nyetok barang terus pakai gudang segala macam. Kita nggak perlu. Kita udah difasilitasi ada kantor seperti ini. Kita berbagi, tinggal undang orang yang ingin kita sharingkan seperti itu ya. Bahkan ini di tempat-tempat misalnya reuni atau misalnya kita ada pengajian, itu pun juga bisa kita sebarkan info ini. Waktu fleksibel. Kadang-kadang sampai malam kita masih bisa telepon-teleponan, bicara dengan beberapa tim saya gitu ya. Itu enaknya Bapak Ibu. Jadi waktunya tuh benar-benar cuma kita yang ngatur. Beda banget kalau dengan karyawan. Kita pasti 8 to 5 itu udah pasti. Ya. Nah, ini juga Bapak Ibu, tim kita itu bukan pegawai, ya. Tim kita itu adalah mitra. Jadi di sini kita gak bisa maksa mereka untuk bergerak seperti yang kita mau. Nanti akan diajarkan bagaimana caranya. Yang penting semuanya harus punya impian masing-masing. Ya, karena bos daripada bisnis ini adalah impian masing-masing. Mau mendapatkan seberapa besar Enagic mampu bayar. Ini juga tadi udah terbukti ya, tidak butuh skill dan background tertentu. Jadi kita kalau bisa lihat banyak banget orang-orang yang dari backgroundnya bukan siapa-siapa. From zero to hero itu banyak banget sudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin ke pertemuan, Bapak Ibu akan ketemu yang namanya Bu Nengsi, mantan tukang cilok. Terus nanti ketemu lagi di Klaten Pak Agus, mantan satpam. Dan ada lagi Miss Mbak Ning, itu mantan pedagang sayur keliling. Ya, ada juga yang pengusaha. Jadi itu dia. Kita nggak butuh background tertentu. Betul kata Bu Vero tadi. Latar belakang itu nggak penting. Yang penting latar depan. Dan ini yang lebih hebat lagi, udah ada sistem Bapak Ibu. Jadi tenang, Bapak Ibu nanti dengan ada di sini kami akan bimbing. Ya, kami akan kita punya pertemuan itu banyak banget. PM udah banyak di mana-mana, bukan cuma di Jakarta, di Bekasi ada, di BSD ada, di Ciracas ada, Sukabumi ada, itu banyak banget. Ayo, ini ya yang bisa kita manfaatkan maksimal, ya. Terus ada juga BCP, itu keren banget. Siapa yang kemarin datang ke BCP melihat itu bagus banget? Angkat tangan dong. Saya. Keren ya Maya? Keren banget. Apalagi MC-nya Pak Chandra. Keren. Satu kali lagi ya, aku bilang ini bisnis sederhana, simple Bapak Ibu. Ya, modal cuma satu kali, Bapak Ibu nggak perlu berkali-kali. Modalnya cukup satu kali aja. Tidak perlu setengah tempat, tidak perlu stok barang, tidak perlu pegawai, tidak perlu perputaran uang dan tidak perlu izin usaha. Semua udah diberikan oleh Enagic. Terus kedua, marketnya luas. Sekarang siapa yang nggak minum air putih? Wah, minum air putih lah. Mati Kalau suplemen mungkin ada ya yang nggak minum, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau air putih kan kita pasti minum. Tapi jangan salah Bapak Ibu, air putih di luar sana itu cuma menghilangkan haus. Tapi kalau air putih kita itu bisa memberikan kesehatan kepada kita semua. Seperti itu ya. Terus dari mulai bayi sampai nenek-nenek juga pasti minum air putih. Itu saking luasnya. Makanya saya melihat bahwa oke, Enagic ini luar biasa gitu ya. Kesehatan. Banyak banget orang zaman Covid, sejak zaman Covid orang pasti butuh sehat. Betul ya? Mereka menjaga. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk menceritakan ini Bapak Ibu. Karena kami waktu zaman Covid, kami nggak perlu membeli hand sanitizer. Kami nggak perlu memberi disinfektan. Itu mesin ajaib banget, semua dia bisa bantu dan produksi. Bahkan untuk pengentalan darah pun kami punya solusinya lewat mesin ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini yang kesehatan ini. Jadi makanya waktu saat zaman Covid, ya udah minum pH 9,5 yang banyak untuk meningkatkan imun. Terus kalau misalnya untuk hand sanitizer ada 2,5, kita bawa itu kemana-mana seperti itu. Ya, jadi benar-benar manfaatnya luar biasa satu mesin ini. Ini tadi sekolah bisnis, kita punya basic class program, kita punya project meeting banyak ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, semuanya ini udah ada. Ada mentor. Nah, nanti akan saya ceritakan satu-satu mentor yang udah menerima uang pensiun ya. Luar biasa loh di sini.
Nah, ini percepatan income. Bapak Ibu, kalau kita jadi karyawan, gaji naik berapa persen sih setahun? Berapa Bu? Jadi berkala berapa? 5%. Nah, betul Bu, paling banter 5% ya. Tapi kalau di energi enggak. Dari yang pertama, tadi 4 juta, mesin pertama, mesin kedua 4 juta juga, mesin ketiga langsung naik jadi 8 juta. Naiknya luar biasa kan? Itu percepatan income yang seperti itu Bapak Ibu yang kita dapatkan di energi ya. Sementara kalau kita jadi karyawan ya kita harus nunggu lagi 5% dan itu udah tertutup dengan inflasi. Akhirnya secara real uang kita juga nggak naik-naik gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita ini ngebangun aset. Bisnis ini adalah bisnis konglomerasi Bapak Ibu. Ya. Terbukti kalau misalnya kita udah banyak tim, terus udah kayak gitu kita manfaatkan, itu bisa memperbesar pendapatan kita. Saya lagi ingin berbagi tentang manajemen waktu matrix. Di sini ada tentang mendesak dan tidak mendesak, ya, karena tadi kita bicara tentang waktu. Dan juga ada lagi urusan kita yang penting dan tidak penting. Jadi yang mendesak itu tidak ada pilihan. Mendesak dan penting itu tidak ada pilihan. Mau nggak mau harus kita kerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau untuk bisnis energi apa aja? Pertama itu adalah ibadah. Betul nggak? Ya, itu harus mau nggak mau harus kita kerjakan dan juga memang harus dilakukan. Kedua, edukasi dan follow up. Ini sangat mendesak Bapak Ibu. Jika kita ingin percepatan income terjadi di bisnis kita, pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya mau cepat, itu berarti kita anggap ini adalah mendesak dan tidak mendesak dan penting. Pertemuan, nah pertemuan seperti ini juga adalah mendesak dan penting. Goal harian, mingguan dan bulanan, Bapak Ibu, ya. Terus kalau kita sakit, ini juga mendesak dan penting, yaitu kita harus berobat. Dan banyak hal yang lain. Yang kedua, itu tidak mendesak dan penting. Contoh, waktu berkualitas. Ya, waktu berkualitas itu kita membaca buku, pasti itu akan bisa memberikan ini kita sendiri ya, manfaat untuk kita sendiri dengan membaca buku ini. Goal 6 bulanan, prospecting ini tidak mendesak tapi penting. Karena apa? Dari prospecting itu kita bisa menambah daftar nama kita. Ya, konsultasi, menjalin hubungan, sosmed untuk bisnis juga itu mendesak dan penting. Selanjutnya di kuadran ketiga itu adalah gangguan, mendesak tapi tidak penting. Ya, hal kayak gini itu kadang kita belum tahu Bapak Ibu. Jadi kita banyak membuang-buang waktu, mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang tidak penting. Seperti itu ya. Ada lagi yang tidak mendesak dan tidak penting. Coba ngegosip, Masya Allah. Itu gitu. Tapi seru banget melakukan itu dan banyak banget orang yang senang melakukan itu. Main game gitu ya. Ini benar-benar kuadran untuk buang-buang waktu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Balik lagi, waktu itu sangat penting dan kita punya waktu yang sama dengan orang lain. Punya uang dan punya waktu. Nah, ini dia. Saya akan ceritakan ada beberapa leader kami, Bapak Triyadi Joko. Ini adalah perjalanan beliau dulu ya. Dia mantan waiter dari hotel Parkland dengan gaji cuma 2,5 juta waktu itu. Terus dia begitu kenal ini, dia kerjakan, dia sebar air, dia bangun pertemuan sehingga akhirnya dia mempunyai pohon kehidupan di Okinawa. Luar biasa nggak? Ini diberikan oleh Mr. Oshiro untuk semua mitra bisnisnya, distributornya yang udah 6A23 ke atas. Ya, ini dan juga dia mendapatkan waktu saat pencapaian 600 juta. Ini udah bukti. Tadi Pak Chandra cuma bicara angka. Ini adalah orang-orang yang udah menerimanya, Bapak Ibu ya. Jadi perubahan hidup dari orang yang biasa-biasa aja, sekarang beliau udah menjadi orang yang luar biasa dengan aset yang banyak banget. Nah ini dia nih asetnya yang dibeli dari
didapat dari Enagic. Yuk kita tepuk tangan Pak untuk Pak Joko. Pak Joko ini luar biasa sekali. Beliau kalau memberikan motivasi kepada kami sangat terbakar sekali. Karena apa? Kendaraan kita sama. Kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Mantap. Orang kedua di bawah beliau itu adalah Bapak Diparama Malano ya, 6A43. Ini seorang anak muda. Waktu join itu umur 20-an. Terus udah kayak gitu dia join pada saat ibunya lagi sakit keras. Itu pun dia lakukan hal yang sama ya, seperti kita, edukasi kemana-mana, sebar air gitu ya, sampai akhirnya perubahan itu terjadi. Dia mendapatkan juga pohon kehidupan di Okinawa, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ini Bapak ini, kalau Bapak Ibu ketemu beliau pasti ketawa deh. Dia kocak banget orangnya, tapi dari kocaknya itu banyak yang kita bisa dapatkan. Ini adalah penerimaan dia waktu saat dia mendapatkan 6A43. Jadi ada beberapa nama itu, duit semua itu Bapak Ibu, 310, 77, 38,5. Keren ya Mas Rama ini. Dan ini perubahannya, dia udah membangun rumah senilai 11 miliar di BSD Bapak Ibu. Ada liftnya. Kami udah pernah ke sana Mami Sispero ya waktu itu. Jadi ini adalah perubahan hidup yang didapat dari Enagic Bapak Ibu. Bapak-bapak ini udah membantu banyak orang dan inilah hasilnya. Nah berikutnya di bawah Mas Rama itu ada Pak Teddy Hendriana. Beliau juga iya itu kasihan ya, botol-botol terus apa jerigen-jerigen dia bawa pakai motor. Coba itu perjuangan awal beliau. Jadi Bapak Ibu semuanya sama mengalami hal yang sama. From zero to hero juga Pak Teddy ini. Sekarang beliau udah banyak banget hasilnya. Ini dia mendapatkan 1,250 ya 13 November, dan ini ada beberapa 25.000 dan 50.000 US dollar waktu saat di Anaheim di Amerika. Luar biasa. Dan ini hasilnya nih. Beliau mempunyai Villa Louis ada di Dago Pakar di Bandung. Ini disewakan Bapak Ibu. Mewah banget. Kami udah pernah juga ke sini. Ya. Nah, yang ini Pak Oce Tony, beliau ini dari Jogja. Orang yang humble tapi sangat ngomong dengan timnya. Beliau pun juga awal berbisnis ini itu karena istrinya 11 tahun menikah belum punya anak, ya. Terus udah kayak gitu waktu saat diperkenalkan ini ternyata dia ada kiste. Dia minum fresh dari mesin, akhirnya alhamdulillah anaknya sekarang udah hampir 11 tahun ya. Luar biasa, karena ganti air minum saja. Ya, ini USG waktu beliau si Glory masih ada dalam perut mamanya. Nah, inilah anaknya Pak Oce. Jadi Pak Oce juga tadinya seorang kontraktor, melihat ini adalah suatu percepatan income, mereka ambil keputusan sehingga dia mendapatkan perubahan hidup yang luar biasa. Ini hasil daripada Pak Oce, ya. Ini 2 aset franchise. Beliau mempunyai 2 Indomaret di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Itu semua uangnya dari Enagic, ya. Luar biasa. Kita tahu ini gede banget butuhnya. Tadi udah dijelasin sama Pak Chandra. Berapa sih butuh uang ini? Hampir 1 M, itu hanya untuk franchise aja. Belum bangunan, belum tanah. Nah itu semua juga dari Enagic. Beliau waktu itu ceritakan kepada kami. Luar biasa ya, Enagic ini udah merubah hidup beberapa leader di atas kami. Dan ini satu lagi. Nah Pak Erik Adi. Ini adalah pedagang batik online yang bangkrut di Solo. Bapak Ibu ya. Waktu itu motornya udah sampai kayak gini, dia mau datang ke pertemuan waktu itu. Tapi beliau ini kebakar dengan Mas Joko karena melihat bahwa Mas Joko bisa berhasil, dia pun melakukan proses yang sama. Beliau mendapatkan 6A23 di tahun 2022, ada duitnya 307.500.000, luar biasa. Ya. Nih jadi motor butut ini akhirnya dia dalam 3 tahun dia bisa membeli rumah mewah untuk dia tinggali di Solo. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini juga pohon kehidupan yang untuk Pak Erik Adi. Bapak Ibu afirmasikan.
kita semua akan mendapatkan pohon itu kalau udah sampai peringkat 6A 23. Jadi dimulai dari yang kecil, pendek, terus itu nanti akan lebih tinggi. Jadi hidup kita itu seperti pohon, ya. Jadi pohon itu dia akan akarnya merambat ke tanah, ya. Dia akan memberi daunnya yang rindang, itu akan memberikan kesejukan jika kita berteduh di bawahnya, seperti itu, dan juga manfaatnya banyak sekali. Begitulah kita di Enagic filosofinya. Luar biasa ya, Mr. Oshiro, kita kasih applause ya untuk Mr. Oshiro. Ini Pak Erik Adi waktu itu di Okinawa, dia mendapat berfoto di depan pohonnya. Ini adalah bukti-bukti Bapak Ibu, leader-leader kami yang udah mendapatkan uang pensiun minimal $5.000, ya. Bapak Ibu, sekali lagi ini saya mengingatkan dan juga mengingatkan diri saya sendiri tentang waktu, ya. Demi waktu, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita ini sebenarnya merugi Bapak Ibu. Jadi kalau kata Ustadz itu, jika kita ini lebih jelek dari kemarin, itu kita rugi, gitu loh. Jadi makanya harus tetap perbaiki terus. Kita lihat apa sih yang udah saya lakukan, apa sih yang udah saya dapatkan, apa yang udah saya berikan. Hal itulah yang bisa membuat kita itu merasakan bahwa hidupku sudah bermanfaat. Tidak hanya kepada keluarga inti kita, tapi kita juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu ya. Itulah Enagic sesungguhnya Bapak Ibu, kalau uang itu pasti mengikuti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.